Salam saudara-saudari kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja ialah segala sesuatu yang mencakup soal membawa orang-orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus ke dalam persekutuan dengan Dia dan membawa mereka menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab. Menurut Peter Wagner. Nah, menurut Ron Jenson dan Jim Stephens, pertumbuhan gereja ialah kenaikan yang seimbang dalam kualitas, kuantitas, dan kompleksitas organisasi gereja lokal. Pertumbuhan gereja ialah berkurangnya penduduk neraka dan bertambahnya penduduk surga. Dalam pertumbuhan gereja, ada 3 komponen pertumbuhan arah yang kita harapkan dapat terjadi, yaitu pertumbuhan secara kuantitas, pertumbuhan secara kualitas, dan pertumbuhan secara organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pertumbuhan gereja melalui gambar yang telah saya sediakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 komponen pertumbuhan gereja. Sini ada pertumbuhan gereja. Komponen-komponen pertumbuhan gereja antara lain pertumbuhan secara kualitas, kuantitas, dan organik. Apa itu pertumbuhan secara kualitas? Pertumbuhan secara kualitas atau disebut sebagai kualitatif dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 dan pasal 4 ayat 32 sampai 37 dijelaskan tentang gereja mula-mula yang mengalami pertumbuhan kualitatif baik dalam hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan hubungan mereka dengan sesama. Pertumbuhan kualitatif itu nampak di dalam pertama di sini adanya perubahan tingkah laku dan karakter di mana mereka hidup di dalam ketakutan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-43, kesatuan ayat 44 dan kasih ayat 45. Kemudian yang kedua adanya ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dalam doa dan dalam ibadah bersama dalam ayat yang 42 dan 47. Yang ketiga adanya pengorbanan harta benda untuk keperluan sesama dan pelayanan ayat 45. Yang kedua adalah pertumbuhan secara kuantitas atau kualitatif. Pertumbuhan secara kualitas atau jumlah adalah alkitabiah karena disebut di dalam Alkitab khususnya dalam Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula bertumbuh secara kuantitas atau jumlah. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 jumlah jemaat pemula 120 orang. Setelah itu bertambah menjadi 3.120 orang, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, dan kemudian bertambah menjadi 5.000 orang, Kisah Para Rasul 4 ayat 4, terus bertumbuh terus menjadi puluhan ribu orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7, pasal 11 ayat 21, dan pasal 21 ayat 20. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhan organik. Apa itu pertumbuhan organik? Pertumbuhan gereja secara organik dicerminkan dalam perkembangan organisasi dan struktural. Gereja adalah organisasi yang kompleks yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan timbul berbagai masalah. Akibat mungkin gereja akan berhenti bertumbuh secara kualitatif karena gereja tidak mengembangkan kepemimpinan yang cakep dan cukup untuk melayani anggota jemaat. Sementara gereja bertumbuh secara kualitatif dan kuantitatif, gereja juga harus bertumbuh juga secara organik. Nah, hal ini sangat jelas dalam gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 6 bahwa ketika jumlah murid makin bertambah, maka muncullah persungutan di antara orang-orang Yahudi karena pembagian kepada janda-janda diabaikan. Hal itu terjadi karena jumlah anggota
yang telah mencapai ribuan orang, sedangkan yang melayani sangat kurang. Dengan adanya masalah itu, maka para rasul mulai mengembangkan kepemimpinan untuk melayani anggota jemaat, memilih 7 orang dari antara mereka yang penuh iman dan Roh Kudus untuk melayani. Ketujuh orang tersebut antara lain yaitu Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dengan demikian, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid bertambah banyak. Nah, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Saya berharap kita sebagai orang Kristen akan terus mengalami pertumbuhan. Sampai jumpa di lain waktu.